menarik atau melihat kembali penjelasan Kakanda pemateri terkait bagaimana Bung Hatta pada masa itu dengan tulisan-tulisannya itu membagikan melalui media pada saat itu yang sempat disinggung oleh Kakanda pemateri tadi untuk memahamkan atau untuk mengkritik kepemerintahan pada saat itu melalui kritikannya terhadap pemerintah kemudian disampaikan di media. Cuma saya mau bilang bahwa pun kalau kita menggunakan cara-cara itu pada saat hari-hari ini itu kita dibatasi seperti yang kemudian dikritik oleh Noam Chomsky yang sempat menulis buku tentang politik kuasa media. Dia bilang bahwa siapapun yang kuasai media pasti dia akan menguasai medan. Dia coba mau jelaskan pada buku itu bahwa hari ini atau sekarang yang menguasai media itu para pemerintah. Apapun yang kita sampaikan terhadap media, baik itu Facebook atau apa, itu kita dibatasi atau segala kritikan kita itu dihapus oleh para media. Jadi kita kurang kebebasan terkait menyampaikan kritik terkait apa-apa yang menjadi soal di kepemerintahan ketika kita mau sampaikan di media. Kita dibatasi sebenarnya. Itu yang mau saya sampaikan. Terus yang kedua mengenai soal kedisiplinan tentang Muhammad Hatta, bagaimana dia membagi atau merencanakan sesuatu. Itu bagi saya itu beda dengan keadaan sekarang. Pun kalau kita mungkin pada saat masa Muhammad Hatta tidak ada kemajuan teknologi yang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini kan. Mungkin ya tidak sehebat tantangan hari ini. Tapi ya bukan berarti ya kita jadikan itu sebuah satu soal untuk menundurkan kita atau untuk menurunkan niat kita untuk jadi lebih baik sebenarnya. Tapi itu saya mau bilang, mungkin ada perbedaan tantangan kemajuan zaman sehingga pada masa Muhammad Hatta dia hanya baca buku dan sebagainya. Dan pada saat hari ini ya yang menjadi tantangan terbesar kita banyak. Ya kita contohnya misalkan HP dan sebagainya. Kemudian bagaimana mungkin ini ya tidak keluar dari konteks lah, tapi agak berhubungan yang apa yang saya sampaikan. Misalkan ada apa ini jadi tantangan sebenarnya. Sebab saya coba pikirkan bahwa hegemoni Meta yang coba hadirkan sebuah fitur baru untuk menghasilkan uang, sehingga pada saat hari ini masyarakat tidak lagi baca soal ilmu pengetahuan. Jadi mereka fokus hanya konten-konten dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya Kakanda pemateri. Atau Kakanda moderator juga itu sebagai pelaku sebenarnya. Bercanda Bang. Aduh, jadi itu sebenarnya Bang. Itu apa? Sebenarnya itu keresahan daripada saya pribadi. Sulit juga itu atur waktu Bang. Ya saya kembalikan Bang. Kalau tanggapan saya mungkin saya langsung rangkum aja ya dari pertanyaan Kakanda Gunawar tadi. Yang pertama persoalan kemajuan teknologi gitu. Saya bersepakat bahwa kemajuan teknologi itu tidak bisa kita musuhi gitu. Itu poin yang pertama ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Termaksud apa yang kita lakukan malam ini kan kita memanfaatkan teknologi. Ini kan kalau di zamannya mereka anggaplah bapak-bapak bangsa itu tidak mungkin mereka bisa melakukan hal yang kita lakukan malam ini gitu. Ada yang mungkin di ujung utara, ada yang mungkin di ujung timur, ada yang mungkin di ujung selatan dan di ujung barat. Kita masih bisa berdialog atau kita masih bisa berdialektika seperti hari ini. Ini kan kemajuan teknologi ya. Suaranya terputus. Gitu. Untuk ini teman-teman. Oh, suara yang terputus. Kalau ini udah jelas. Ya lanjut. Ya. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak kemudian kita terlena gitu loh.
dengan hal itu. Coba teman-teman renungi ya gitu. Saya juga merenungi gitu. Seberapa banyak kemudian waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling HP dalam sehari gitu. Yang mana apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak ada manfaatnya buat kita gitu loh. Anggaplah gini. Saya kasih aja analogi yang real lah gitu. Contoh nih teman-teman lihat satu informasi gitu. Ada anggaplah ada kebakaran gitu di Australia. Jangan kebakaran lah, sebut saja, oh ada festival, anggaplah di Australia gitu, festival A gitu, dan kita lihat itu sebagai sebuah informasi. Kira-kira kalau kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa gunanya saya mengkonsumsi informasi itu gitu, dan apa faedahnya buat saya gitu loh. Kira-kira kalau kita renungi lagi, apa pengaruhnya buat saya gitu, kalaupun saya tidak tahu informasi itu, memangnya kenapa gitu. Dan kalaupun saya mengetahui, apa yang akan berubah dari hidup saya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian dapat menjadi pengganggu atau dapat menjadi annoying itu buat kita gitu loh. Makanya kenapa seringkali ya disebut generasi sekarang itu lemah, karena tidak punya dasar teman-teman sekalian. Kalau secara sosiologis ya, kalian teliti gitu. Generasi hari ini tuh sangat luar biasa dia menerima informasi, tapi saking luar biasanya informasi yang masuk ke dalam pikiran mereka, itu tidak ada yang kemudian bisa menjadi dasar pijakan mereka gitu. Tidak ada yang kemudian bisa mereka benar-benar pegang gitu loh, sebagai sesuatu hal yang kuat, sehingga pijakan mereka tuh rapuh gitu. Saya membahasakan dengan bahasa yang saya metaforakan lah gitu. Mungkin anggaplah contohnya tuh kayak Fata Morgana gitu, seolah-olah kita melihat sesuatu gitu di depan pandangan kita. Kita melihat ada mungkin genangan air atau apapun itu, padahal itu tidak nyata teman-teman sekalian gitu. Kenapa? Yaitu pengaruh buruk media gitu, salah satunya gitu. Pengaruh buruk media yang kadang kita tidak mampu kontrol itu gitu loh. Tapi saya tidak mengatakan ke teman-teman bahwa teman-teman kemudian harus memusuhi gitu kan. Ada manfaatnya kayak ini, kita melakukan hal seperti ini bermanfaat gitu. Kayak yang hari ini terjadi juga, sering kali terjadi hari ini, khususnya di negara kita ya teman-teman sekalian. Kekuatan media itu luar biasa menurut saya gitu. Walaupun tadi Kakanda Gunawan menyatakan ya, saya beranjak ke poin kedua gitu. Kakanda Gunawan mengatakan bahwa hari ini kan hampir semua media itu dikuasai oleh pemerintah gitu kan. Hampir semua dalam tanda kutip, mau itu dipretelin lah bahasanya, mau itu anggaplah dikebiri lah oleh pemerintah gitu, mau itu anggaplah dikangkangin atau apapun itulah gitu. Tapi lihat teman-teman sekalian hari ini ya gitu, sesuatu hal, salah satunya aja lah contoh, anggaplah ada kejadian-kejadian hukum gitu yang tidak tertangani dengan baik. Hari ini kan netizen bisa tuh sedikit-sedikit viralin gitu kan, sehingga meledak di tengah-tengah masyarakat, akhirnya bergerak. Karena tanpa teman-teman sadari, kekuatan massa itu sebenarnya luar biasa gitu. Itu salah satu kekuatan massa, itu mampu menekan gitu. Bagaimana kemudian masifnya waktu itu gerakan yang Garuda Biru itu, sehingga tidak jadi disahkan salah satu undang-undang gitu. Bagaimana masifnya, banyak sekali contohnya sebenarnya gitu. Anggaplah kayak pemilihan kepala negara atau apa ya, waktu itu saya agak lupa lah gitu. Bagaimana fanbase ini ya, sebut saya kayak fanbase yang drakor gitu, ketika diganggu mereka galakan gitu kan, galakan di media gitu, mereka mampu tuh mempengaruhi gitu. Tidak semua hal gitu yang dipegang oleh pemerintah itu, jika massa sudah berkehendak, mampu dikontrol oleh mereka. Tidak serigid itu gitu. Kalaupun mereka mampu melakukan hal yang serigid itu, tidak akan meledak itu revolusi di 98 gitu loh. Kalaupun pemerintah itu mampu mengekang ya gitu, mengekang sekuat-kuatnya gitu, tidak akan mampu itu meledak revolusi Bolshevik di Rusia pada saat itu, menumbangkan kekaisaran
Tsar Rusia sehingga berubah jadi Uni Soviet, terus sebelumnya lagi di Perancis gitu kan, tidak akan meledak gitu. Nah, massa itu ataupun masyarakat ya, saya masyarakat lah gitu, itu tetap punya kehendak gitu, dan kehendak itu ketika ditekan gitu, kayak inilah anggap analoginya kayak di ilmu fisika gitu, semakin kuat gitu kan tekanan itu, semakin besar juga gitu nanti, apa ya, semakin besar juga lah istilahnya gaya ataupun daya yang dihasilkan gitu. Makanya tetap tidak akan mampu ditekan semasif apapun gitu. Mau anggaplah pemerintah gitu menguasai semua media sekalipun. Ya, saya meminjam istilahnya inilah Dian yang menyatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya gitu loh teman-teman sekalian. Jangan pernah merisaukan itu menurut saya ya gitu, walaupun mau dikelola oleh pemerintah gitu, mau dikangkangin atau apapun itu, dia akan tetap menemukan jalannya gitu, dia akan tetap keluar tuh gitu suar-suar itu. Jadi menurut saya tidak tepat juga gitu kalau dikhawatirkan hal yang demikian. Nah, selanjutnya tadi ya persoalan pembagian waktu dan lain sebagainya. Menurut saya ya itu hanya pilihan semata sebenarnya gitu. Karena itu tadi kita tuh terlalu annoying hari ini gitu, terlalu kita berjibaku dengan hal-hal yang tidak penting. Kenapa bisa demikian? Pertanyaan mendasarnya. Jawabannya adalah menurut saya karena kita tidak punya tujuan. Itu aja. Itu kita tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup kita, teman-teman sekalian. Apa yang ingin kita capai? Nah, kenapa bisa seperti itu? Gitu kan? Kenapa bisa seperti itu? Termaksud tadi ya yang masalah apa ini monetisasi dari Facebook dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu karena ini sistemik persoalannya menurut saya gitu, menurut saya pribadi. Kenapa saya sebut sistemik? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Itu adalah tanda bahwa masyarakat kita itu tidak sejahtera gitu loh. Salah satu indikator masyarakat kita itu tidak sejahtera, bahkan hal-hal dalam tanda kutip ya sesepele itu buat mereka yang diiming-imingi mereka mendapatkan cuan atau apapun itu dari situ gitu kan. Mereka lakukan hal itu. Pertanyaannya kenapa bisa? Karena tidak ada jaminan dari pemimpin bahwa mereka dapat hidup layak sehingga mereka berusaha mencari jalannya gitu loh. Mereka berusaha kemudian untuk bagaimana caranya supaya saya bisa terus struggling dalam hidup ini gitu. Bagaimana caranya supaya saya tetap bisa bertahan gitu. Kenapa saya bisa bilang demikian? Kalau kita menelisik ataupun melirik lah gitu, negara-negara yang maju gitu, yang pendapatan per kapitanya gede gitu kan, tidak ada mereka itu terpengaruh dengan hal-hal yang kayak gitu. Diiming-imingi, anggaplah akan dimonetisasi dan lain sebagainya. Buka saja itu, buka saja datanya gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, anggaplah orang-orang di Singapura aja gitu. Ada tidak kalau kita cari kan kreator-kreator yang tidak jelas di sebut saya kayak itulah apa itu meta-meta yang tidak jelas itu kan dari mereka tidak ada karena mereka sibuk dengan kehidupannya masing-masing gitu kan, sibuk dengan urusannya gitu, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan bisnisnya gitu. Nah itu persoalan sistemik menurut saya dan itu hanya satu case yang bisa kita lihat secara langsung gitu bahwa ada ketidakberesan gitu di tengah-tengah masyarakat kita bukan karena mereka ya hanya berusaha untuk bertahan hidup tapi pengelolaan yang serampangan yang dilakukan oleh pemerintah yang membuat masyarakat kita itu hidup di bawah garis kemiskinan sehingga mereka berusaha mencari jalannya salah satunya seperti itu gitu loh. Ya, jadi memang itu juga merupakan keresahan kita bersama ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ya, ada banyak aspek ya, ada banyak sudut pandang yang harus kita gunakan sebenarnya untuk melihat problematika itu. Selain daripada faktor-faktor internal yang memang pada dasarnya itu berkaitan dengan masalah moralitas ya, masalah pengetahuan. Ya, yang paling utama juga adalah faktor eksternal, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah yang sebenarnya pemerintah harusnya ikut andil di dalam memberikan kebijakan terhadap hal-hal semacam itu gitu kan. Ya, mestinya ada filterisasi lah terhadap media-media yang ada sebenarnya. Dan memang kalau kita mau melihat media, bagaimana posisi media di dalam kehidupan kita,
Ya media itu kan adalah sebuah teknologi atau perkembangan zaman yang tidak bisa kita tolak. Dan itu sifatnya bebas nilai kan. Jadi dia tidak apa namanya, dia tidak memberikan nilai apapun, tapi dia adalah bebas nilai. Kenapa dikatakan dia bebas nilai? Karena memang media itu adalah tergantung daripada siapa yang menggunakan gitu kan. Nah, karena kebetulan di Indonesia itu adalah manusia-manusia yang saya rasa ya rata-rata adalah manusia-manusia yang apa namanya, memiliki tingkat IQ yang di bawah rata-rata, lalu kemudian kedudukan basis epistemologinya yang kurang, kemudian banyak juga masyarakat-masyarakat Indonesia yang amoral. Ya, akhirnya mereka-mereka itulah yang kemudian menguasai media gitu. Karena mereka sudah menguasai media, akhirnya kita terhegemoni. Misalnya kan kita nih nonton TikTok ya, scroll Facebook dan sebagainya. Lewatlah orang joget-joget pakai pakaian dalam dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di situ kita terpengaruh di situ kan. Akhirnya kemudian kita teralih ke hal-hal yang sifatnya negatif gitu kan. Nah, artinya kalau misalkan Bung Thales atau Bung Genawar menyinggung menyinggung saya. Nah, justru saya itu apa namanya, mencoba untuk memberikan hegemoni gitu, memberikan hegemoni dan mencoba untuk membangun sebuah paradigma baru terhadap orang-orang mengkonsumsi media gitu. Jadi kita tidak hanya kemudian memberikan tidak hanya bisa mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi kita juga bisa memberikan kontribusi sesuatu yang positif terhadap tontonan-tontonan orang di Indonesia ini gitu kan. Ya contoh yang paling sederhana lah kalau misalnya kita membuat sebuah konten, ya konten-konten yang produktif gitu kan, konten-konten yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu sifatnya maksudnya adalah sifatnya bebas nilai gitu kan, tergantung orangnya. Kalau orangnya amoral ya kan, orang yang tidak berakhlak dan sebagainya, hanya mementingkan uang, duit, materi dan sebagainya, mereka pasti akan memanfaatkan meta gitu kan untuk menghasilkan uang di situ ya. Dengan cara apapun, mereka mau telanjang di situ, mereka mau joget-joget situ kan, banyak tuh live streaming di TikTok yang nggak jelas kan, joget-joget ya, memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh kan. Nah, itu adalah hal yang menjadi keresahan kita bersama teman-teman sekalian. Jadi apa namanya, adalah suatu hal yang saya rasa bagus manakala teman-teman sekalian memiliki media lalu kemudian apa namanya, membuat sebuah konten atau membuat sebuah kreativitas di dalam sebuah media, dan mari kita sama-sama membersamai media untuk kemudian bagaimana kita memframing hal-hal yang sifatnya positif di media sosial gitu. Supaya kita mendominasi di situ kan. Jadi masalah kita ini di Indonesia terlalu banyak orang-orang goblok gitu kan. Sehingga orang-orang goblok itu mendominasi orang-orang semacam ini gitu kan. Itu harusnya kita kemudian mendominasi ya. Orang-orang cerdas itu harusnya mendominasi mereka gitu supaya FYP di media sosial itu adalah apa namanya, produktif semua, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi pertanyaan saya adalah mungkin bisa dijelaskan kenapa sih terjadi apa namanya ya, saya katakan kayak terjadi perbedaan kapasitas saya rasa antara generasi yang sekarang dengan generasi-generasi terdahulu gitu. Kenapa saya katakan hal semacam itu? Karena memang generasi-generasi terdahulu itu mampu kemudian menciptakan sebuah karya yang sangat luar biasa, sehingga sampai saat sekarang ini kita bisa menikmatinya gitu. Nah, sementara generasi-generasi sekarang itu, yang notabene-nya adalah generasi-generasi yang dalam hal ini mampu kemudian mengakses segala macam bentuk informasi yang secara instan gitu. Harusnya generasi-generasi sekarang itu mampu kemudian melampaui generasi-generasi sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya atau pada fakta dan realitasnya adalah kita selalu diungguli oleh orang-orang terdahulu gitu. Kira-kira apa faktor yang membuat hal semacam itu? Untuk menjawab itu ya, Kakanda Arianto, saya jadi teringat ini pernah saya pikirkan waktu saya kuliah dulu gitu. Di semester berapa ya saya lupa gitu, mungkin tahun kedua lah. Saya berpikir
Kenapa ya gitu? Kenapa kita hanya mengenal, anggaplah, tokoh-tokoh terdahulu sebagai perintis ilmu A gitu kan, sebagai penemu ilmu B gitu, sebagai pembaharu dan lain-lainnya gitu. Sedangkan kita hari ini hidup di tengah-tengah apa ini, segala hal yang bisa kita akses gitu. Bahkan apalagi hari ini kan tinggal ketik udah muncul semua tuh gitu, tinggal kita cari, muncul semua apa yang mau kita cari gitu kan. Tidak sesulit mereka yang dahulu, bahkan tidak se ekstrim lah gitu. Mereka kan, kalau orang-orang dahulu tuh bahkan harus bermigrasi, pindah ke negara satu, apa, dari negara satu ke negara yang lainnya, hanya untuk mencari ilmu gitu, hanya untuk mencari satu informasi gitu, hanya untuk mencari guru. Kita kan duduk diam di kamar saja udah bisa tuh kita cari semua apa yang kita butuhkan. Tapi ternyata ketika saya menelisik lagi ke belakang ya gitu, Kakanda Arianto, ternyata segala kemudahan itu pada akhirnya, entah itu ini ya, walaupun tidak semua ya gitu, walaupun tidak semua, tapi segala kemudahan itu pada akhirnya akan membuat suatu generasi itu lemah gitu loh. Segala kemudahan itu akan membuat suatu masyarakat itu, dalam tanda kutip, akan dininabobokan gitu oleh kemudahan itu sendiri gitu loh. Dulu kita anggaplah kalau mau makan, salah satu hal yang simpel aja gitu, kita kalau mau makan kita harus berusaha terlebih dahulu gitu kan. Mungkin kita harus ke pasar dulu, atau bahkan orang dulu harus memanen dulu ke kebun, baru diolah gitu kan, dimasak dan lain sebagainya, baru dimakan. Sedangkan hari ini lapar, tinggal buka HP, ada Gojek, ada GoFood, ada Shopee Food dan lain sebagainya, tinggal tak 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 diketik, asal ada duit, seret, tinggal datang sampai depan rumah, tinggal makan gitu. Saya kembali ya ke poin saya yang tadi, kita bukan membenci ataupun kita bukan ingin menganulir kemajuan teknologi, bukan gitu. Tapi hal yang paling mendasar adalah kita harus menyadari gitu loh, untuk apa ini semua gitu. Untuk apa ini semua gitu, dan apa pentingnya buat saya gitu. Nah, makanya saya katakan tadi, ketiadaan tujuan kita dalam hidup itu membuat kita pada akhirnya tidak tahu mau melakukan apa. Akibatnya ketidaktahuan itu adalah, ya, produk akhirnya kita hanya akan ikut-ikutan tuh gitu. Ikut-ikutan terhadap kemajuan teknologi gitu kan, mengalir begitu saja gitu. Mungkin Kakanda Arianto pernah dengar ini ya, generasi yang lemah, ada tuh pernyataan, kurang lebih ada empat sebutannya, ada 4 konsonan lah di situ. Generasi yang lemah akan menciptakan lingkungan yang kacau atau apa gitulah. Lingkungan yang kacau akan menciptakan generasi yang kuat, generasi yang kuat akan menciptakan lingkungan yang damai atau lingkungan yang ideal gitu. Lingkungan yang ideal akan menciptakan generasi lemah, dan seperti itu siklusnya gitu loh. Kenapa kemudian, anggaplah ya, nggak usah jauh-jauh kayak tokoh-tokoh bangsa kita bisa seluar biasa itu gitu, karena ada hal yang melatar belakanginya gitu. Apa yang melatar belakangi mereka pada saat itu adalah penderitaan rakyat gitu, penderitaan masyarakat gitu. Mereka melihat, wah ini kan tanah ibu pertiwi kita kok dikuasai oleh bangsa asing gitu. Mereka ataupun kita yang seharusnya jadi tuan di tanah kita sendiri, malah kita jadi budak gitu. Situasi-situasi sulit ini yang memicu nalar kritis mereka tuh. Nah, ketika udah terpicu dan nalar kritis mereka udah terbangun dan mereka pegang teguh itu, hanya itu yang mereka perjuangkan sebenarnya. Tapi pada akhirnya gitu, mereka melalui berbagai cara gitu loh untuk memperjuangkan itu. Nah, kalau kita sekarang
tidak ada alasan yang apa ini, tidak ada alasan yang dalam tanda kutip kuat kita pegang untuk memperjuangkan segala sesuatu gitu loh. Alasan kita itu tidak pernah benar-benar jelas gitu. Apa yang mau kita perjuangkan, sehingga hal itu yang membuat gerakan kita itu menjadi apa ya, bukan pasif sih, lebih ke tidak ada arahnya jadinya gitu. Karena kita tidak punya tujuan yang jelas gitu kan. Makanya apa ya, kalau kita mau, ini kan di bulan puasa juga nih gitu. Anggaplah, kalau bukan anggaplah, kalau orang-orang Jawa kan ada tuh yang budaya-budaya tirakatan kayak gitu-gitu. Nah, cuman saya ingin menyampaikan satu hal, seperti inilah, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Rasulullah pun itu dia selalu melakukan kontemplasi tuh di Gua Hira kan. Dia berbicara gitu loh dengan dirinya sendiri. Dia bertanya tuh dengan dirinya sendiri gitu. Secara kasarnya lah gitu. Dia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa masyarakat saya bisa seperti ini gitu loh. Kenapa masyarakat saya bisa sehancur ini? Kenapa mereka melakukan tindak tanduk yang di luar daripada nilai-nilai kemanusiaan? Nah, kita tidak pernah melakukan hal seperti itu gitu loh. Hari ini ya gitu. Karena kita selalu dininabobokan oleh semua kemudahan yang ada gitu. Sehingga kita jarang berkontemplasi dengan diri kita, bukan menjadi rasul ya yang saya maksud, tapi kita jarang bertanya kepada diri kita sendiri gitu loh. Kita jarang berkontemplasi dengan diri kita sendiri kan, sehingga kita tidak tahu gitu apa yang mau kita lakukan. Nah, ketiadaan tujuan itu membuat kita akhirnya tidak punya istilahnya akses untuk membuka setiap pintu yang ingin kita lalui gitu, setiap jalan yang ingin kita lalui tidak punya kita aksesnya pada akhirnya gitu. Karena ya mungkin saya gambarkan aja ini ya, seperti anggaplah saya mau ke UI gitu, saya dari rumah, saya tinggal di di Sawangan, sebut saya kayak gitulah, atau mungkin yang umum bagi teman-teman, anggaplah saya tinggal di Jakarta, UI kan ada di Depok gitu. Nah, ketika saya punya tujuan saya mau ke UI, ke Depok gitu kan, saya kan akan memikirkan berbagai macam jalan yang perlu saya lalui gitu. Tapi kalau tidak terpikirkan sebelumnya bahwa saya mau ke UI, ya saya tidak akan pernah jalan. Sesederhana itu sebenarnya gitu. Saya tidak akan pernah jalan gitu. Nah, hari ini itu yang saya lihat seperti itu kecenderungannya gitu. Kita tidak pernah punya tujuan sehingga kita diam di tempat. Kalau meminjam istilahnya itu Paul Freire, kesadaran itu kan ada 3 tuh gitu. Ada kesadaran magic atau magis gitu, ada kesadaran naif, di atasnya kan kesadaran kritis. Nah, kesadaran kita tuh masih level terbawah, mungkin lebih rendah lagi tuh dari kesadaran yang diklasifikasikan oleh Paulo Freire itu gitu loh. Ternyata kita tidak punya kesadaran gitu kalau kita berkontemplasi. Bahkan kesadaran magic atau magis sekalipun tuh kita nggak punya gitu loh. Hanya reaksioner doang gitu. Hari ini anggaplah ada isu kita riak-riak, setelah itu udah gitu, hilang gitu. Besok ada isu B, ya kita riak-riak, setelah itu udah selesai gitu. Nggak ada lagi gitu ininya. Anggaplah kalau salah satu contoh aja lah sekarang gitu. Yang saya maksud riak-riak ini. Mungkin semuanya Islam ya gitu. Saya asumsikan aja Islam lah gitu. Waktu penyerangan Israel kemarin gitu ke Palestina, wah sangat kencang sekali tuh, boykot gitu. Tapi hari ini mana lagi tuh riak-riak itu gitu loh. Sebagai contoh yang nyata ya menurut saya gitu, contoh yang konkret yang bisa kita lihat, hanya sebatas situasional doang gitu. Pada hari itu wah luar biasa riak-riaknya. Setelah itu melandai, akhirnya hilang gitu. Orang melupakan gitu apa yang mereka perjuangkan. Ya bagaimana mereka bisa konsisten gitu kalau ketiadaan tujuan. Mungkin sesederhana itu sih menurut saya ya, Bung Arianto. Sehingga kita itu tidak mampu mencapai makomnya mereka gitu. Kalau mereka yang kita anggap sebagai tokoh-tokoh besar tuh kenapa bisa luar biasa? Ya karena itu mereka punya satu tujuan yang mereka pegang dan mereka perjuangkan gitu loh.
dan memperjuangkan ini, mereka tidak kenal gentar gitu. Bahkan nyawa sekalipun taruhannya, ayo gitu. Istilahnya, sini saya jabanin gitu. Karena saya sudah meyakini satu hal ini yang perlu saya perjuangkan. Hal yang perlu saya perjuangkan ini, apapun konsekuensinya akan saya lalui gitu loh. Makanya itu yang membuat mereka pada akhirnya terkenang oleh sejarah gitu, dicatat oleh sejarah nama-namanya gitu, dicatat oleh ingatan masyarakat nama-namanya gitu. Ya karena konsistensi itu tadi gitu. Lihat saja gitu, apa ini, Bung Arianto kan sering baca-baca buku tuh, sangat rutin kan, lihat kecenderungannya gitu. Walaupun banyak, anggaplah tulisan satu tokoh nih gitu, kita baca semua tulisannya, kita akan menemukan satu kecenderungan pada akhirnya nanti bahwa oh ternyata ini poin besar yang ingin dia perjuangkan gitu loh. Ini poin besar yang ingin dia sampaikan gitu. Walaupun dengan keruwetan tulisannya, anggaplah ada yang lari ke utara, ada yang lari ke selatan, ada yang lari ke timur, ke barat, ke tenggara gitu-gitu. Pada akhirnya kita akan menemukan satu poinnya, oh ini sebenarnya yang ingin dia perjuangkan. Oh kan itu sesederhana ini yang ingin dia perjuangkan gitu. Tapi untuk menjelaskan kesederhanaan itu, dia perlu memperbanyak teori dulu gitu kan. Dia perlu lari ke sana kemari dulu hanya untuk menjelaskan bahwa ya saya meyakini apa itu apa cogito ergo sum itu gitu. Kan magnum opusnya kurang lebih kan seperti itu, tapi untuk menjelaskan cogito ergo sum itu kan wah dia sangat luar biasa tuh dialektikanya gitu kan, apa yang sudah dia lalui gitu. Sederhananya kan dia hanya ingin menyatakan bahwa ya esensial kita sebagai manusia ketika kita berpikir gitu loh. Hanya sesederhana itu gitu, tapi untuk menemukan sampai ke situ kan sangat ruwet tuh jalannya gitu. Dan semua tokoh tuh punya ini gitu, maksud saya punya hal yang kemudian mereka perjuangkan, dan secara garis besar yang mereka perjuangkan itu ya itu yang mereka yakini gitu loh. Sama kayak tokoh bangsa kita, anggaplah kayak Soekarno, Hatta gitu, Syahrir, yang lain-lain gitu kan. Makanya kayak anggaplah inilah yang sangat populer atau populis di kalangan mahasiswa itu kan seperti Tan tuh gitu. Tan mati di tangan rakyatnya sendiri gitu, atas apa yang dia perjuangkan gitu loh, ditembak oleh rakyatnya sendiri gitu, padahal sangat luar biasa perjuangan dia gitu, sangat luar biasa, yang mana dia diasingkan selama 20 tahun, yang mana dalam memoarnya itu sendiri ya, ketika dia pas kembali ke Indonesia, dulunya dia bilang kayak gini, dulunya anak-anak yang saya tinggalkan ini masih bayi dan sekarang udah dengan saya nih sama-sama memperjuangkan kemerdekaan gitu. Pada akhirnya dia harus ditembak mati oleh masyarakatnya. Tidak ada rasa gentar sedikit pun gitu loh. Tidak ada rasa sesal sedikit pun. Aduh kenapa saya tidak berhenti aja ya di tengah-tengah pergerakan. Nah kalau dia berhenti di tengah-tengah pergerakan mungkin tidak akan sepopulis hari ini nama Tan itu sendiri di tengah-tengah pikiran masyarakat gitu loh. Khususnya mahasiswa lah gitu. Sebagai tokoh yang pemberani. Ya menurut saya seperti itu sih Arianto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman sekalian, terutama kepada Mbak Kanda Irfan selaku pemateri pada malam hari ini. Sebenarnya dari pamfletnya sebenarnya temanya cukup menarik ya. Tapi saya mohon maaf karena tidak mengikuti dari awal gitu. Bahkan tidak mendengar sama sekali materinya. Tetapi berhubung saya bisa melihat dari tema tersebut kan kita ya yang dibahas pada malam hari ini itu mengenai pemikiran Bung Hatta ya, kira-kira seperti itu. Saya membaca beberapa buku Bung Hatta diantaranya yaitu tentang yang berjudul Demokrasi Kita. Bung Hatta mencoba mengklasifikasi terkait dengan beberapa kelompok yang ingin memimpin atau menjadi seorang pemimpin dalam sebuah sistem negara yang bersistemkan demokrasi. Kemudian yaitu setidaknya ada 3 klasifikasi yang dipetakan oleh Bung Hatta. Yang pertama yaitu dalam kalangan bangsawan. Menurut Bung Hatta,
kalangan bangsawan ini adalah mereka yang cenderung dimanfaatkan oleh para penjajah pada saat itu atau para kolonialisme. Mereka merupakan perpanjangan tangan daripada penjajah itu dan cenderung digunakan oleh penjajah, dan mereka cenderung menggunakan tangan besi mereka untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Belanda gitu. Jadi kata Bung Hatta, kaum kolonialisme ini kaum bangsawan ini mereka tidaklah cocok untuk memimpin bangsa gitu. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah kelompok cendekiawan gitu. Cendekiawan ini merupakan kelompok yang mengklaim diri bahwa mereka lah yang paling pantas untuk memimpin sebuah bangsa. Sedangkan masyarakat selain daripada kaum cendekiawan, mereka tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah negara demokrasi. Nah, sedangkan bagi Bung Hatta adalah poin yang ketiga inilah yang bagi Bung Hatta itu yang cocok gitu loh, yaitu kaum kerakyatan. Kaum kerakyatan ini artinya adalah mereka siapapun dari latar belakang apapun, tetapi mereka telah melewati sebuah mekanisme yang disebut sistem demokrasi, yaitu dipilih oleh rakyat dan mereka yang berasal dari rakyat gitu, berdasarkan suara terbanyak. Nah, itulah yang dikatakan oleh Bung Hatta. Nah, tetapi kan yang menjadi persoalannya gitu loh, sampai sekarang yang dicita-citakan oleh Bung Hatta itu, yang dimana seorang pemimpin kan sekarang kan Indonesia sudah mencoba untuk melewati mekanisme tersebut ya, yaitu bagaimana menjalankan sistem demokrasi, yaitu dipilih oleh rakyat dan berasal dari rakyat dan berdasarkan suara terbanyak. Tetapi sampai detik ini negara Indonesia yang notabene sudah menjalankan seperti yang dicita-citakan Bung Hatta, justru masih jauh dari yang dicita-citakan, yaitu yang namanya kesejahteraan, kira-kira seperti itu. Justru yang ada yang dikatakan mekanismenya demokrasi, tetapi yang menjadi pemenangnya adalah oligarki. Kira-kira seperti itulah yang terjadi gitu. Nah, kira-kira apakah hal tersebut ataupun pemikiran Bung Hatta itu apakah relevan atau tidak gitu loh? Kira-kira seperti itu. Kepada Bang Irfan, mohon dijawab. Terima kasih. Ya. Langsung. Gimana? Langsung aja. Ya. Ya, terkait pertanyaan Kakanda Wahyono ya, ini luar biasa ya buat saya gitu. Sangat berat. Berangkat dulu ke kenapa kemudian Bung Hatta mencetuskan ide seperti itu ya gitu. Dalam perjalanannya gitu, selama dia masih berada di negeri Belanda ya pada saat dia masih kuliah. Jadi salah satu hal, apalagi dalam dunia ekonomi dulu nih gitu, yang mau saya sampaikan, Bung Hatta itu banyak terinfluence dari negara-negara Skandinavia gitu. Nah, termaksud sistem pemerintahannya gitu. Dan ini ada kaitannya nih dengan yang saya sampaikan tadi. Bagaimana latar belakang budaya, adat istiadat yang kemudian membangun ataupun yang kemudian membentuk ya, bukan membentuk Bung Hatta dari kecil itu sangat mempengaruhi pola pikirnya. Ketika dia merumuskan gitu ya, ketika dia merumuskan ide seperti itu sangat mempengaruhi. Dia lihat bagaimana mungkin Kakanda Arianto ya akan lebih punya gambaran yang jelas terkait ini, karena kebetulan istrinya kan dari Sumatera Barat tuh gitu. Di situ digambarkan di dalam buku itu bahwa bagaimana perdiskusian antara ketua adat dan masyarakatnya ketika mereka ingin mengambil satu keputusan. Hal-hal sesimpel itu sangat melekat tuh di pikiran Bung Hatta gitu. Termaksud ketika dia sudah kuliah, dia keliling gitu di negara-negara Skandinavia, dia melihat juga hal-hal yang seperti itu, praktik-praktik yang seperti itu yang ingin dia kemudian terapkan di sini gitu loh. Bahwa ini sangat ideal dalam alam pikirnya Bung Hatta gitu.
Akan tetapi kalau berbicara realitas yang terjadi gitu hari ini, tentu banyak faktor ya gitu. Banyak faktor. Kenapa saya bilang banyak faktor? Sehingga itu sangat jauh panggang dari api ya gitu. Yang pertama, sistem perpolitikan kita hari ini itu sangat luar biasa berantakannya. Kenapa saya bilang berantakan? Karena disadari atau tidak gitu, diakui atau tidak, sistem perpolitikan kita hari ini memang ya dikuasai oleh pemilik modal gitu. Kenapa bisa demikian? Karena biaya ataupun kos yang perlu dikeluarkan gitu untuk terjun ke dunia politik itu sangat besar gitu. Dan itu fakta itu gitu. Ketika orang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR, ketika seseorang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, gubernur, bahkan presiden, itu luar biasa teman-teman sekalian, kos ataupun biaya yang dia butuhkan. Sedangkan hasil yang dia dapatkan, hasil secara konstitusi ya, gaji dan tunjangannya itu jelas, sangat-sangat jelas tidak mampu menutupi kos yang dia keluarkan. Makanya lahirlah di situ loophole di mana bisa dimanfaatkan oleh pemilik modal gitu, atau sebut saya oligarki gitu. Tapi hal ini juga teman-teman sekalian, hal ini juga didasari daripada kerakusan masyarakat kita juga sebenarnya gitu. Kita juga mengharapkan atau selalu mengharapkan ketika ketika kontestasi politik ada serangan fajar dan lain sebagainya, mungkin bagi kita kecil gitu, wah hanya 300.000, 500.000, iya per orang, tapi kali ribuan orang, kali puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, berapa biaya yang perlu mereka keluarkan gitu loh. Dan tidak mungkin itu mampu di cover oleh diri mereka sendiri, apalagi sistem kita demokrasi yang sangat terbuka seperti hari ini gitu kan, one man one food, itu sangat mudah dimanfaatkan oleh pemilik modal teman-teman sekalian untuk untuk dalam tanda kutip menghambur-hamburkan lah uang yang mereka miliki gitu. Nah, apa implikasinya ketika hal tersebut terjadi? Implikasinya adalah ya tentu pemilik modal tidak mau rugi dong gitu. Saya kasih kamu modal, saya berikan kamu uang gitu kan. Minimal usaha saya dilindungi, minimal izin usaha saya yang ingin saya buka dipermudah prosesnya, minimal tender yang saya mau lakuin tidak dipersulit kayak gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa terjadi. Nah, sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan hak-hak rakyat dan lain sebagainya. Tidak ada lagi gitu teman-teman sekalian. Karena memang carut marutnya sistem perpolitikan kita ini gitu loh. Yang mana partai politik juga sangat memegang teguh kekuasaannya gitu. Ketika anggaplah ada anggota partai yang tidak sejalan gitu, yang dianggap dalam tanda kutip tidak sejalan gitu dengan keinginan partai, ya selamat saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal saja. Bisa aja di PAW kalau di DPR gitu, bisa aja terjadi pergantian antar waktu gitu kan, tiba-tiba saya diganti dengan sosok yang bisa diakomodir oleh partai, oleh kepentingan partai gitu. Makanya kalau ingin keluar dari ini semua ya teman-teman sekalian, ya hal pertama menurut saya, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah penyadaran terhadap masyarakat gitu. Terus bahwa apa yang saya maksud penyadaran ini, kita harus menyadarkan masyarakat bahwa hari ini sangat carut marut gitu keadaan kita, dan itu keadaan yang memang faktual terjadi gitu. Terus yang kedua, kita harus meningkatkan kapasitas masyarakat kita gitu loh, ke tingkat yang lebih tinggi gitu.
bahwa politik itu bukan hanya urusan satu hari gitu, ketika kita mencoblos, ketika sudah ada keluar pemenang gitu kan, ketika ada yang kalah, anggaplah kayak gitu, ketika sudah ada yang dilantik, tidak sesederhana itu teman-teman sekalian gitu. Anggaplah kayak hari ini, mungkin saya bisa bilang seperti ini ya, mau teman-teman hujat atau apapun, saya tidak mempedulikan itulah gitu. Seperti pada saat pilpres gitu, ya saya jujur saya gitu, saya mencoblos Prabowo gitu, tapi melihat carut marutnya pemerintahan hari ini, saya juga geleng-geleng kepala gitu. Sangat luar biasa kacau balaunya gitu, sangat luar biasa apa ini, tata kelola yang serampangan gitu dari pemerintahan pusat gitu, koordinasi yang tidak jelas. Nah, hal-hal itu yang kita alami sekarang karena politik tidak sesederhana itu gitu, tidak sesederhana bahwa sudah ada pemenang, sudah ada yang dilantik gitu. Kebijakan mereka itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita gitu. Kalau teman-teman mau menyalahkan pun, wah ini salah satunya nih gitu yang perlu disalahkan, silakan saya disalahkan gitu. Tapi pada saat itu pertimbangan saya, ya saya punya pertimbangan lain sehingga saya memilih gitu kan. Dan demokrasi memang seperti itu gitu. Kita memilih sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan kita gitu. Nah, kembali ke poin tadi, ya kita harus meningkatkan kapasitas masyarakat gitu, agar masyarakat kita itu di level yang berbeda gitu, bukan lagi hanya sekedar berbicara kepentingan pragmatis gitu kan. Nanti kalau mereka kampanye harus ada yang mereka kasih, kalau udah mau mendekati pencoblosan mereka harus memberikan serangan fajar dan lain sebagainya, bukan lagi itu yang menjadi pembahasan gitu, melainkan mereka yang menjadi wakil kita ini memang harus benar-benar bisa dipercayai gitu. Atas dasar apa gitu kita bisa mempercayai mereka gitu kan, apa yang bisa mereka jamin, apa yang bisa mereka berikan untuk kehidupan kita gitu kan, bukan kehidupan 1-2 hari selama mereka memimpin gitu. Nah, itu dua hal yang untuk saat ini menurut saya sangat penting gitu. Selain itu, ya harus ada perubahan dari partai politik menurut saya gitu. Perubahan seperti apa? Bahwa partai politik harus menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat gitu, bukan hanya sekedar seremonial belaka mereka turun reses gitu kan, setelah itu tidak jelas juga aspirasi yang sudah mereka tampung gitu, hanya sekedar foto-foto nanti LPJ udah kelar. Ya tidak sesederhana itu mestinya gitu, aspirasi itu harus diperjuangkan gitu, harus dipegang teguh. Nah, kesadaran-kesadaran ini salah satunya harus lahir dari partai politik untuk mencerdaskan gitu masyarakat gitu. Ada pendidikan politik yang perlu mereka lakukan supaya masyarakat kita tuh tidak buta-buta amat gitu loh terhadap politik gitu. Terus selain daripada itu lagi ya teman-teman sekalian, sudah kita berbicara tentang masyarakatnya gitu. Nah, tata kelola pemerintahnya juga harus berubah gitu. Oke, kita menganut sistem demokrasi gitu, tapi demokrasi kita ini terlihat sangat kebablasan gitu. Harus ada batasan-batasan yang kemudian diberlakukan gitu dan dijalankan bersama, dan semua itu bisa terrealisasi kalau kita punya kesadaran bersama gitu. Mungkin itu dulu sih dari saya teman-teman sekalian. Ada yang mau didiskusikan, mungkin ada yang mau dikritisi atau apa, ya saya kembalikan. Ya, gimana Kakanda Wahyono? Baik, bisa disimpulkan bahwa demokrasi kita yang dicita-citakan oleh Bung Hatta itu masih jauh ya, kira-kira seperti itu ya. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat dari pada sejarah penerbitan buku ini, Bung Hatta menulis buku ini dilatar belakangi oleh kritikannya terkait dengan di mana Bung Karno pada saat itu ingin memimpin, ingin menjadi sebagai presiden seumur hidup pada saat itu. Ini sebagai bentuk antitesa Bung Hatta kepada Bung Karno bahwa sebenarnya tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut, kira-kira seperti itu. Harus ada sirkulasi kekuasaan.
harus ada regenerasi itu. Maka ini yang menyebabkan Bung Hatta mundur dan sebagai wakil presiden pada saat itu. Nah, kembali kepada persoalan tadi, yang dimana seorang pemimpin yang ideal yang disimpulkan oleh Bung Hatta dalam buku tersebut, yaitu berasal dari masyarakat kemudian dipilih oleh masyarakat gitu, kira-kira seperti itu. Nah, untuk mencapai seperti yang dijelaskan oleh Bang Irfan tadi, bahwa kita seperti senada dengan yang dikatakan oleh Socrates, bahwa keberhasilan negara demokrasi itu ditandai oleh kecerdasan dari masyarakat gitu. Karena kenapa? Seorang pemimpin itu dipimpin oleh masyarakat gitu loh. Jadi kualitas masyarakat itu ditentukan, apa kualitas pemimpin itu ditentukan oleh masyarakat yang memilihnya tadi gitu. Jadi kira-kira bisa nggak kita menelusuri gitu atau memberikan batasan bahwa kira-kira kapan cita-cita Bung Hatta itu akan bisa terrealisasi di Indonesia gitu. Apakah bisa nggak kita mengandai-andai gitu, ataukah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu, kalau yang seperti yang dicita-citakan oleh Bung Hatta ya. Jadi saya kembalikan. Kalau dari saya, Bung, menurut saya, kalau dalam Islam itu ada yang namanya masyarakat madani ya, dan itu pernah terjadi tuh 2 kali dalam sejarah kehidupan manusia, masyarakat madani itu. Yang pertama itu di masanya Nabi Sulaiman, kalau kita ambil referensi Islamnya. Terus yang kedua itu masyarakat madani itu ya pada masanya Rasulullah gitu. Apa sih masyarakat madani itu? Ya kurang lebih masyarakat yang ya semuanya berjalan dengan baik gitu kan. Semuanya berjalan dengan keidealan yang kita pikirkan gitu loh. Bisa gitu terjadi masyarakat seperti itu, seperti yang Bung Hatta cita-citakan itu bisa. Ini yang mungkin saya agak lewat ya menyampaikan ke teman-teman. Memang ada perbedaan mencolok tuh kalau dilihat dalam buku itu teman-teman sekalian, bagaimana Soekarno dan Hatta ini dua-duanya ini mengelola partai pada saat itu ya, sebelum dan dua ini pemimpin partai besar nih pada masanya, atau kalau nggak mau disebut partai itu pergerakan lah gitu, pergerakan rakyat. Memang ada perbedaan yang mencolok teman-teman sekalian. Soekarno itu lebih ke orang yang berapi-api gitu, model kepemimpinannya sebut saya gaya komando lah gitu. Dia berpidato di mimbar-mimbar, kemudian orang hadir berduyun-duyun mendengarkan dia pidato gitu, mendengarkan dia berorasi gitu, dan mereka itu dalam tanda kutip pengikut lah gitu, menjadi pengikut Soekarno gitu. Sedangkan model regenerasi atau model kepemimpinan Bung Hatta tidak seperti itu. Dia sifatnya mendidik gitu. Yang dia sampaikan gitu, yang dia sampaikan ke pengurus-pengurus pergerakan kelompoknya dia, sebut saya kayak gitulah, kelompoknya beliau ini, bahwasanya semua daripada mereka itu pemimpin dan mereka itu harus dalam tanda kutip ya, ini bahasa saya gitu, harus tercerahkan dan mampu mencerahkan yang lain gitu loh. Tidak ada kepemimpinan yang dipegang oleh satu orang gitu. Tidak ada, anggaplah kayak Soekarno tadi kan bisa dibilang matahari besarnya kan ada di Soekarno gitu. Kalau modelnya Bung Hatta tidak gitu. Kita harus saling mencerahkan satu sama lain gitu. Lewat apa? Lewat pendidikan gitu. Makanya lebih ke kaderisasi lah gitu. Kalau modelnya Bung Hatta ini, dia salurkan tulisan-tulisan ke teman-temannya, ke anggota-anggotanya gitu, dan itu dibaca gitu, dipelajari. Kemudian istilahnya didiskusikan bersama gitu, terjadi dialektika. Kalau Soekarno tidak seperti itu gitu. Nah, kembali ke pertanyaan mendasar Bung Wahyono tadi ya gitu, bahwa kapan gitu baru bisa terjadi masyarakat seperti itu. Ya, untuk mengetahui waktunya saya pun belum punya gambaran secara pasti gitu, kira-kira kapan. Cuman dengan apa yang kita melakukan hari ini gitu, ini salah satu langkah kecil untuk mencapai ke sana menurut saya gitu. Apa
apa yang kita lakukan hari ini, bukan saja hari ini ya gitu, kayak kelompok kecil seperti ini, diskusi-diskusi yang kita lakukan gitu kan, pertukaran pikiran yang kita lakukan gitu, pertukaran ide gitu kan, pertukaran wawasan gitu, pertukaran kesadaran yang kita lakukan, kalau ditularkan terus-menerus akan lebih cepat hal itu bisa tercapai. Setidaknya itu yang bisa saya bilang gitu, akan lebih cepat sesuatu hal itu bisa tercapai gitu loh. Karena makin cepat kesadaran itu berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka makin cepat pula tercapai apa yang dicita-citakan oleh Bung Hatta itu tadi gitu loh. Tapi kalau kita ya menjadi orang yang apatis gitu kan, menjadi orang yang ya udahlah gitu, ngalir begitu saja, saya ikut saja gitu, saya anggaplah tidak peduli dengan keadaan masyarakat atau apapun itu, ya akan seperti ini saja kita gitu. Bergantinya pemimpin itu bukan berarti bukan berarti akan ada perubahan signifikan yang terjadi gitu, karena pada dasarnya ya mereka dengan kelompoknya itu lagi gitu loh. Anggaplah bukan si A yang menang, si B, kelompok di belakangnya orang yang sama juga gitu, yang akan merapat orang yang sama juga gitu, dan pada akhirnya masyarakat juga yang dikorbankan. Melainkan yang bisa kita lakukan adalah terus memberikan penyadaran, menurut saya seperti itu gitu loh. Makanya Rasulullah itu ya, kalau kita mengambil caranya Rasulullah, dikader tuh sahabat-sahabatnya kan gitu, istilahnya ditatar sama beliau gitu, walaupun kalau kita mau membandingkan sangat berbeda jauh lah gitu, karena beliau ini kan dibimbing langsung oleh wahyu gitu, tapi metodologi yang beliau gunakan ini sangat bisa kita contohi gitu loh. Kenapa bisa lahir masa keemasan seperti itu gitu kan, masa keemasan Islam ya lewat metodologi yang beliau gunakan itu, ditatar gitu kan, diberikan pemahaman yang benar gitu, diberikan ilmu yang mumpuni. Pada akhirnya ketika diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, mereka menjadi orang-orang yang sudah siap gitu loh, sudah siap menjalankan, sudah siap memberikan kontribusi gitu. Sedangkan kita hari ini matang pun belum gitu kan, bahkan setengah matang apalagi, bukan saja mentah gitu, di bawahnya mentah lagi, tapi sudah diterjunkan di tengah-tengah masyarakat gitu kan, disuruh mengurus sesuatu hal yang besar, disuruh mengurus masyarakat yang banyak gitu kan. Ya akan apa jadinya gitu loh, akan apa jadinya. Nah ini yang mau saya jadi teringat nih, terkoneksi saya ya dengan pertanyaan ini. Kalau kita lihat ya, sebenarnya latar belakang Bung Hatta ini agak unik teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang agak unik? Bung Hatta ini sebenarnya tidak lahir dari keluarga yang bisa disebut miskin lah gitu. Tidak. Dia orang yang sangat berkecukupan dari kecil sampai dia jadi tokoh pergerakan yang besar itu, tidak pernah saya lihat dia itu hidup susah gitu. Walaupun di pembuangan gitu kan. Orang di belakang dia itu bisa disebut kayak oligarki lah gitu. Kalau teman-teman baca gitu, ini pemodal-pemodal besar gitu, kayak keluarganya gitu, walaupun ini pengusaha yang cukup sukses di masanya gitu, orang yang terpandang gitu, tapi dia punya keresahan terhadap masyarakat luas, ini yang luar biasa menurut saya dari Bung Hatta ya gitu, dengan latar belakang keluarga yang bisa disebut tidak bukan orang susah ya gitu, bukan terlahir dari kalangan atau keluarga miskin gitu. Hampir rata-rata gitu loh tokoh pergerakan di masa itu bukan orang yang bisa disebut lahir dari masyarakat kecil, orang yang miskin, termasuk kayak keluarganya sangat terhormat, keluarga terpandang gitu di Bengkulu sana. Tapi mereka itu mau memperjuangkan hak rakyat gitu loh, mau memperjuangkan hak orang banyak gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti ini teman-teman sekalian, ternyata tidak semua hal gitu yang kita anggaplah kayak oligarki, orang yang sudah berduit dan lain sebagainya, orang tidak merasakan kesusahan sewaktu kecil itu adalah mereka yang akan menindas kita, tidak gitu. Walaupun di sisi lain
ketika saya membaca sirah sahabat ya gitu, khususnya Umar bin Khattab lah, dia pernah mengatakan satu hal seperti ini. Bagaimana mungkin dia menganalogikan lah, entah Umar atau Ali, saya lupa antara dua tokoh itulah gitu. Dia mengatakan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu merasakan penderitaan rakyat kalau dia tidak ikut berpanas-panasan gitu, seperti rakyat yang dia bela. Sederhananya kayak gini lah, bagaimana mungkin orang bisa berbicara tentang pertanian kalau dia tidak pernah bertani, sedangkan mereka yang membicarakan pertanian itu adalah mereka yang duduk di ruang-ruang kelas gitu. Saya ini aja lah gitu, saya memberikan analogi saya ini gitu, mereka yang duduk di ruang-ruang kelas yang notabene-nya ber-AC gitu, yang notabene-nya tidak mengalami teriknya matahari, tidak mengalami langkanya pupuk gitu, tidak mengalami diserang hama dan lain sebagainya, dan mereka hanya berteori saja gitu. Nah, itu tidak relevan tuh ketika mereka jadi pemimpin gitu. Itu pernyataan Umar, saya ingat betul itu gitu. Kurang lebih seperti itulah yang bisa saya elaborasi ya gitu kata-katanya gitu. Kayak nggak make sense gitu loh antara mereka yang tidak mengalami sesuatu hal itu ketika mereka memimpin dan membicarakan hal itu gitu. Tapi ketika saya melihat tokoh pergerakan Indonesia pada masanya ya gitu, kayak ada anomali gitu. Mereka tidak tidak lahir dari orang yang orang tuanya buruh kasar terus ditindas dan lain sebagainya. Kayak Muhammad Hatta itu sekolah ke Belanda ini tuh ya salah satunya keluarganya juga yang membiayai gitu. Bahkan di masa itu masyarakat sulit gitu kan, sulit untuk mengenyam pendidikan, mereka berpendidikan dengan baik gitu loh teman-teman sekalian. Nah, apa yang kemudian membedakan di sini adalah kesadaran gitu. Itu yang ingin saya sampaikan adalah kesadaran teman-teman sekalian gitu. Tidak peduli dia mau dari kalangan manapun, akan tetapi kalau dia memiliki kesadaran, maka kesadaran itu yang akan menuntun mereka gitu loh. Kesadaran itu yang akan menuntun mereka. Sama kayak hari ini, kenapa carut marut kita dalam bernegara? Karena kita tidak benar-benar serius dan tidak benar-benar punya kesadaran untuk bernegara gitu loh. Kita hanya menjalankan negara itu sesuai kepentingan personal, sesuai kepentingan kelompok gitu, sesuai kepentingan orang yang punya kepentingan yang kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu siapa mereka gitu, kita tidak tahu apa tujuan mereka gitu, sehingga ya seperti inilah keadaannya gitu. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Bung Wahyono tadi, saya sih tetap optimis gitu, optimis bahwa langkah-langkah perbaikan itu akan terus ada gitu selama forum-forum seperti ini tetap hidup, menurut saya seperti itu. Dan sebelum saya kembalikan ya ataupun mau ditutup, saya jadi teringat nih satu hal, bahwa revolusi Prancis itu teman-teman sekalian tidak lahir langsung seperti itu gitu, yang kemudian melatar belakangi demokrasi gitu kan, yang melatar belakangi hak asasi manusia kan dari revolusi Prancis itu gitu. Nah, revolusi Prancis itu lahir dari warung-warung kopi, lahir dari kafe-kafe, perbincangan-perbincangan di ruang-ruang kecil seperti itu, api-api kecil itu yang kemudian terus menyala, akhirnya membakar tuh gitu. Dia membakar Prancis pada saat itu, akhirnya digulingkan gitu. Digulingkan dan terjadilah revolusi gitu. Makanya saya tetap optimis selama ada ya lingkungan kecil seperti ini gitu dan tetap hidup, selama itu pula perbaikan itu akan terus ada. Menurut saya seperti itu, saya kembalikan. Iya, baik, terima kasih ya Kakanda pemantik. Saya rasa cukup sekian mungkin ya kawan-kawan sekalian. Mengingat waktu teman-teman yang berada di Indonesia Tengah mungkin sudah jam 12 malam ya. Dan apa yang dikatakan oleh Kakanda pemantik, saya rasa kita bisa bersamai, akan kemudian kita jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan atau sebagai sebuah budaya literasi yang insya Allah kita akan secara kontinu untuk melaksanakan hal-hal semacam ini.
Jadi kalau katanya senada dengan apa yang dikatakan oleh Ali Syariati juga, bahwa perubahan itu memang berangkat daripada kelompok-kelompok kecil yang tercerahkan. Oke, baik kawan-kawan sekalian, kita akhiri ya mungkin ya teman-teman sekalian. Insya Allah untuk kajian selanjutnya kita akan informasikan lewat grup WhatsApp. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Kakanda pemantik atas waktunya pada malam hari ini yang telah menyempatkan waktu dan kemudian bisa memberikan sedikit wejangan ya terkait ilmu pengetahuan yang dimiliki terhadap kita semua. Semoga itu menjadi pemantik bagi kita agar kita kemudian kembali kembali tercerahkan gitu berkaitan dengan bagaimana tokoh-tokoh pendahulu kita, teman-teman sekalian. Oke, jadi ya semoga malam ini adalah malam yang produktif ya kawan-kawan sekalian, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa terapkan apa yang kita dapatkan pada hari ini, dan itu akan menjadi efek yang insya Allah sistemik bagi kehidupan kita selanjutnya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ya, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf sekali ya, mungkin atas keterbatasan ruang dan waktunya. Lebih dan kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.